Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kami sekarang sedang berada di Studio 2 Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Janur Nuning. Alhamdulillah sudah hadir sini semuanya. Juga Mas Ondi Saputra pada kamera. Kasus yang masuk adalah tentang seorang istri yang menikah dengan seorang pria yang non-muslim, sudah punya 2 anak, sekarang suaminya sudah meninggal. Nah, bagaimana dia kelanjutannya, padahal anaknya juga masuk agama ayahnya. Yang kedua tentang bagaimana mempersiapkan pernikahan, nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Janur Nuning. Tapi sebelumnya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk detailnya akan dibacakan oleh Mbak Janur Nuning. Silakan Mbak Janur Nuning. Terima kasih Mas Rizal. Assalamualaikum Ustaz Husein, Waalaikumsalam. Ustaz Abu Bakar, dan semua yang sedang bersama Psikologi Keluarga. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan. Saya yang naif dan bodoh ini menikah dengan pria beda agama. Saya nggak tahu Ustadz bahwa itu nggak sah. Anak saya 2 dan sekarang sudah dewasa. Beberapa waktu yang lalu suami saya meninggal, masih memeluk agamanya. Dan anak-anak semuanya ikut agama yang dianut ayahnya. Bagaimana nasib saya yang tenggelam dalam kebodohan ini Ustadz? Saya harus bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melihat berbagai macam warna-warni kehidupan dalam pernikahan. Kalau ada orang yang mau menikah membutuhkan sesuatu yang disebut matang. Apa sih yang dimaksud dengan matang itu Ustadz? Yang kita sering dengar, berbagai peristiwa dalam proses pernikahan, diawali dengan pernikahan atau beberapa tahun pernikahan, ada aja yang menyebabkan pertikaian atau konflik. Meskipun masalahnya sepele. Nah, menanggulangi permasalahan ini, apakah pernikahan ini harus merupakan keharusan atau bagaimana mempersiapkannya? Oke, itu Ustadz 2 pertanyaan hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين أما بعد. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar Radio TV Silaturahim, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, Ustadz Muhammad Krisna Ondi, dan seluruh kerabat kerja yang menemani kita di studio. Kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu bertanya,
bahwa dia telah menikah dengan seorang pria non-muslim, melahirkan beberapa orang anak. Dia tidak menyadari bahwa ini merupakan hal yang dilarang dalam agama. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia. Tetap dalam agamanya, anak-anak yang dilahirkan dari suami ini juga mengikuti jejak orang tuanya. Bagaimana nasib ibu ini? Kalau seandainya ibu benar-benar tidak tahu hal ini merupakan hal yang dilarang oleh agama, maka ulama-ulama yang tahu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka menyibukkan umat dalam pertentangan yang tidak ada artinya, berpecah belah, bercerai-berai, hingga umat tidak mendapatkan perhatian dan bimbingan sesuai dengan petunjuk Allah dalam kitabnya. Padahal ini merupakan hal yang prinsip dalam agama. Tapi perhatian para ustadz, para ulama beralih kepada hal-hal yang betul-betul bukan merupakan pokok dari agama kita. Ibu yang tidak menyadari hal ini sebagai satu kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni ibu. Tinggal ibu perbaiki, ibu bertaubat pada Allah, kembali kepadanya, menyesali apa yang terjadi, kemudian ibu berupaya untuk menjadi contoh yang baik bagi anak ibu. Mengajak mereka untuk mengenal Allah, mengenal ajaran dan petunjuk Allah demi menyelamatkan umat manusia baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Kalau ibu tidak mampu, coba ibu bersama anak-anak, coba ajak mereka untuk mendengarkan bimbingan petunjuk mengenai Islam. Ibu berusaha untuk membuka jalan bagi mereka mengenal Islam, adapun hidayah dan selebihnya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu alangkah baiknya bila ibu memulai dari ibu untuk mengenal Islam dengan benar, petunjuknya, bimbingannya, begitu pula kemana Islam akan membawa kita. Apabila ibu betul-betul memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, ibu juga akan mudah untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada anak-anak ibu. Apalagi hubungan emosional seorang ibu dan anaknya biasanya lebih mudah untuk mereka terima daripada mereka mendengar dari orang lain. Yang lalu merupakan kesalahan yang tak mungkin dapat diperbaiki. Tapi Allah buka pintu istighfar dan taubat. Dan Allah menjanjikan untuk memberikan ampunan bagi hamba-hamba yang bertobat. Maka pergunakan sisa umur ibu yang amat berharga ini untuk kembali pada Allah. Kalau ibu masih dalam usia muda, ibu dapat menikah lagi dengan pria muslim. Dan pilih pria yang betul-betul mampu untuk membimbing dan memimpin ibu, juga bisa untuk memberikan pencerahan, masukan bagi anak-anak ibu. Itu merupakan batasan dari usaha manusia. Adapun hidayah yang memasukkan ke dalam hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, serba-serbi yang dialami pemuda-pemudi ketika mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Kebanyakan pemuda-pemudi kita, mereka tidak siap untuk kehidupan rumah tangga. Mereka terbawa oleh romantisme berpacaran. Yang mereka lihat adalah apa? Pemandangan lautan yang begitu indah atau pegunungan-pegunungan yang mereka saksikan. Dengan pohon-pohonnya, dengan liku-likunya, yang memandang menyaksikan begitu indah. Tapi begitu mereka mendaki, mereka mulai berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang tidak mereka jumpai pada saat mereka memandang pegunungan dan pemandangan yang begitu indah. Di saat mereka lama tinggal di pegunungan, mulai mereka jemu dan merindukan kembali untuk apa? Untuk kembali ke tempat asalnya. Begitu juga orang yang memandang lautan, begitu indah, begitu mereka mengarunginya, mereka akan berhadapan dengan tantangan sebagaimana tantangan yang mereka hadapi dalam mendaki gunung. Begitu juga kehidupan rumah tangga. Kebanyakan pemuda-pemudi kita hanya terbuai oleh keasyikan berpacaran, mengungkapkan kata-kata cinta, terkadang tersenyum, terkadang menangis, terkadang tertawa. Itulah merupakan hal-hal yang memabukkan.
Nah, pada saat mereka berumah tangga tidak siap dengan peran mereka baik sebagai suami maupun sebagai istri, sebagai ayah atau sebagai ibu, niscaya mereka akan mengalami betul-betul trauma yang cukup berat. Oleh karena itu kehidupan rumah tangga realitasnya berbeda dengan khayalannya. Kata-kata cinta yang sering kita utarakan pada saat berpacaran, begitu memasuki kehidupan rumah tangga, niscaya akan berbeda keadaannya. Akhirnya banyak wanita mengatakan, ternyata kamu tidak semanis kamu sewaktu menjadi pacar saya. Si laki-laki juga mengatakan, ternyata kamu tidak seindah kamu sewaktu kamu masih merupakan pacar yang saya impikan. Begitu melahirkan anak, mulai muncul kerutan-kerutan di perutnya, suaminya mulai melihat istrinya tidak sama seperti wanita idola sewaktu menjadi pacarnya. Si istri juga begitu menjumpai suaminya pulang kerja letih, lelah, yang biasa mendengarkan untayan rayuan yang begitu indah, kata-kata mutiara, mulai suaminya mengeluh, terkadang emosi, marah. Ya. Nah, pada saat pria wanita memasuki kehidupan rumah tangga dalam kondisi seperti ini, maka yang akan terjadi, apa yang akan terjadi, Bu? Yang akan terjadi pertentangan, perselisihan, saling menyalahkan, munculnya rasa tidak puas ya terhadap pasangan masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing tidak menyadari apa itu rumah tangga. Tidak menyadari perannya dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kata-kata masak atau matang ya, tidak sama seperti tahu yang digoreng atau buah yang yang disekep. Ya, yang kelihatan kuning, apalagi kalau seandainya buah yang masih hijau dipetik, diberikan bahan kimia untuk mempercepat kematangannya. Waktu dibuka rasanya apa? Nah, banyak kita jumpai pemuda-pemudi kita, bahkan bukan hanya pemuda-pemudi kita, orang yang sudah dewasa berusia 40 tahun ternyata bukan matang tapi busuk. Kenapa? Karena kematangan itu bukan dilihat dari usia. Kematangan itu adalah kesadaran seseorang ya. Pada saat dia memasuki sesuatu, dia masuk dengan penuh kesadaran dan persiapan baik secara mental, dan yang paling utama dia menyadari bahwa ini merupakan perjuangan hidupnya. Seorang laki-laki di saat dia ingin hidup berumah tangga, dia menyadari bahwa kehidupan rumah tangga ini merupakan merupakan wadah yang Allah sediakan untuk membuat mereka menemukan rasa sakinah dan tempat mereka berlabuh dalam perjuangan hidup ini. Laki-laki terikat dengan tugas kewajiban terhadap pasangannya. Wanita juga terikat dengan kewajiban dan tugas dengan pasangannya. Dan subhanallah, ikatan di antara mereka berdua bukan hanya sekedar cinta. Tapi ikatan ibadah dan kewajiban. Suami tahu apa yang menjadi kewajibannya. Bukan hanya meminta haknya untuk dipenuhi, tapi tahu kewajibannya. Istri juga tahu kewajibannya, di samping dia mengetahui haknya. Yang paling sulit, yang paling betul-betul memusingkan, apabila suami hanya menuntut haknya, tidak menjalankan kewajibannya. Wanita juga menuntut haknya, tidak menjalankan kewajibannya. Maka dengan sendirinya pasti akan terjadi pertentangan, perselisihan, dan pada akhirnya bisa saja rumah tangga tersebut bubar. Walaupun orang yang sudah berusia 40 tahun, kalau ini perilakunya, berarti orang betul-betul bukan hanya tidak masak, tapi busuk. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan ya, apa itu perkawinan, apa tujuannya. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini menjelaskan kepada kita ya, tujuan dari perkawinan bagi masing-masingnya. Bukan hanya sekedar terbuai ya, dalam suasana mabuk pada saat berpacaran mengungkapkan kata-kata untayan mutiara yang indah, tapi laki-laki masuk ke dalam kehidupan rumah tangga penuh kesadaran dan sadar akan kewajibannya. Dan dia siap untuk melakukan hal tersebut. Kalau dua-duanya terikat oleh sistem nilai yang sama, merujuk kepada neraca yang sama, niscaya kalau ada perbedaan, mudah nggak diselesaikan?
Yang repot ini masing-masing punya tolak ukur yang berbeda. Satu punya ukuran meter beda, satu ukuran meter juga beda. Waktu mengukur kehidupan mereka, bagaimana mereka akan temukan kata sepakat? Betul nggak? Jadi Allah terangkan dalam Al-Quran agar pria ya, menyadari perannya. Ya. Allah jadikan dia sebagai pria bukan untuk menjajah, mengintimidasi pasangan yang wanita. Dan wanita juga Allah tidak jadikan sebagai lawan pria. Tapi mereka saling melengkapi dan menyempurnakan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, Allah terangkan dalam suratul Rum dari sebahagian tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Juga tanda-tanda yang membuktikan rahmat, kasih sayang dan kebijaksanaan Allah kepada kita hamba-hambanya. Allah menciptakan bagi kalian ya, dari entitas yang sama. Dari entitas yang sama. Pasangan kalian. Kalau diciptakan dari entitas yang berbeda, kan susah untuk bisa apa? Betul nggak? Jadi pria diciptakan dari tanah, wanita juga diciptakan dari unsur yang sama. Tidak ada fakta ya, ilmiah yang membuktikan bahwa wanita diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Tidak terdapat juga fakta ya, dalam Al-Quran yang menerangkan hal tersebut. Yang Allah terangkan, pria wanita diciptakan min nafsin wahidah dari entitas yang sama. Adapun isu yang mengatakan bahwa wanita diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok itu bukan dalam Al-Quran, tapi dalam kitab perjanjian lama yang sudah mengalami perubahan. Dan tidak sesuai dengan fakta ilmiah, tidak sesuai juga dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Allah ciptakan dari apa? Dari entitas yang sama, dari diri kalian ya, pasangan-pasangan kalian. Jadi Allah ambil wanita dari belahan jiwa laki-laki. Sebenarnya Rasulullah an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita ini belahan jiwa laki-laki. Sebagaimana tubuhnya diciptakan dari tanah, Allah ciptakan juga wanita sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far As-Shadiq, dari sisa tanah Allah menciptakan Adam. Kemudian jiwa wanita ini juga apa? Merupakan belahan jiwa pria agar saling apa? Agar saling merindukan. Nah, kalau pria hidup hanya dengan belahan jiwanya tanpa disatukan dengan wanita, maka dia hidup seperti burung yang terbang dengan sayap. Dia merasakan kekurangan, tidak sempurna dirinya. Wanita juga dengan apa? Hidup ya, mandiri tanpa berpasangan dengan apa? Dengan pasangan yang Allah siapkan, dia juga akan merasakan kekurangan dalam jiwanya. Bagaimana kalau wanita dengan wanita atau pria dengan pria? Niscaya tidak akan apa? Tidak akan bertemu. Baut dengan skrup, kalau skrup dengan skrup, baut dengan baut tidak akan bertemu. Ini merupakan fitratullah di mana Allah menciptakan pria wanita berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian menemukan rasa sakinah pada mahlegai perkawinan tersebut. Pria memiliki tempat berlabuh, tempat yang aman, tempat dia beristirahat setelah dia berlayar, sedangkan wanita menantikan pria sebagai suami yang sedang berlayar untuk kembali. Wanita menemukan kebahagiaan di saat menyambut suaminya. Suami menemukan kebahagiaan pada saat dia kembali ke istrinya. Oleh karena itu perhatikan bagaimana pria-pria yang letih bekerja di luar, istri yang saleh di rumah menantikan dirinya. Begitu mereka bertemu, mereka merasakan jiwa mereka disatukan kembali. Di samping mereka menemukan rasa sakinah karena jiwa tersebut menyatu kembali, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk memperkuat hubungan mereka, Allah tanamkan di hati kalian berdua mawaddah. Rasa mawaddahnya apa? Ketertarikan. Ya. Bagikan magnet apa? Yang apa? Yang menarik apa? Yang menarik apa? Besi ke sisinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan mawaddah di hati mereka. Rasa cinta, keakraban, kerinduan. Tapi tidak cukup mawaddah. Tidak cukup apa? Pada saat wanitanya mulai lanjut usia, prianya juga mulai lanjut usia, ya, kecantikannya pudar, kira-kira mawaddah bisa nggak mempertahankan hubungan di antara mereka? Tidak mungkin. Betul nggak? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Tambahkan warahmah. Walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ternyata rasa rahmat ini yang mengikat mereka, membuat mereka lebih berat berpisah daripada masa-masa muda. Kalau masa-masa muda lagi pergi jauh, seminggu, 2 minggu dia
ringan buat dia. Begitu juga wanita ditinggalkan suaminya, dia ada teman. Tapi begitu tua, subhanallah, seperti kakek-kakek, nenek-nenek yang berangkat haji. Bagaimana yang satu meninggal dunia, yang satu disusul juga oleh kakak. Ketika Ibu Tin meninggal dunia, Pak Harto kan bisa kawin dengan yang muda. Mungkin disiapkan juga yang muda. Tapi nggak ada yang menggantikan Ibu Tin sebagai pendamping dia yang membuat hatinya selama ini termotivasi. Dari mulai awal sampai akhir hidupnya berjuang. Jadi jangan kita menganggap hubungan kakek-kakek dan nenek-nenek, perasaan mereka telah memudar dengan ketampanan dan kecantikan yang hilang. Bahkan keterikatan mereka lebih berat. Sampai nenek-nenek yang sudah matanya nggak melihat, meraba-raba ke sebelahnya mencari suaminya. Suami juga meraba-raba mencari sampai malam hari. Kalau waktu masih muda, tangan berpisahan, di hari tua saling berpegangan. Dan mereka berharap kalau datang panggilan Allah datang menjemput mereka bersama-sama. Jadi Allah bilang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah ini magnet. Bagaimana mereka saling merindukan, kedekatan. Tapi kalau rahmat lebih daripada itu. Tidak pandang bulu, nggak tua, nggak muda, nggak cantik. Bahkan kita lihat mereka subhanallah dengan rasa rahmat. Contoh jangan jauh-jauh. Bisa kita menyaksikan seorang yang lemah, yang susah menderita. Kita memandang dia tidak satu pun yang menguntungkan kita menarik kita. Betul nggak? Kelemahan dia, kecantikan juga tidak ada kalau dia wanita atau ketampanan ya. Dengan pakaian yang begitu kumuh. Tapi yang menggetarkan hati kita untuk memberikan pertolongan apa? Rahmat, bukan mawaddah. Nah kalau rumah tangga hanya terikat oleh mawaddah, apa jadinya? Seperti seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, uridu an utalliq zawji. Saya ingin ceraikan istri saya. Ditanya kenapa? Dia berbuat salah. Dia bilang, lam uhibbuha, saya tidak tertarik lagi sama dia. Dijawab oleh beliau, fa'ainar rahmah. Di mana rasa rahmat? Kalau rumah tangga hanya terikat dengan ikatan mawaddah aja, maka dengan mudah suami akan melupakan istrinya yang sudah mulai muncul kerutan-kerutan di perutnya sehabis melahirkan beberapa anak. Dia mulai memandang wanita-wanita lain yang lebih segar, lebih muda. Apalagi produk-produk ya, dari tahun ke tahun ternyata apa? Ternyata semakin cantik dibandingkan yang lampau. Begitu juga wanita menemukan pria-pria apa? Yang lebih tampan dari suami. Tapi kenapa pandangan mata mereka tertuju pada pasangan masing-masing? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oleh karena itu untuk mempererat hubungan perkawinan. Di samping mawaddah rahmah yang Allah tanamkan, di samping keterikatan di antara keduanya, mesti dipupuk dan dipelihara dan disiram. Nah yang dapat menyiram, memupuk rasa cinta di hati mereka, kalimah thayyibah. Kalimah kata-kata yang baik ini subhanallah, jangankan datang dari seorang muslim, dari non-muslim, teman tetangga kita mengucapkan kalimah thayyibah akan menarik kita. Tapi walaupun datang dari orang yang paling dekat dengan kita, kata-kata yang busuk, yang tidak menyenangkan, akan membuat kita menjauh daripadanya. Bahkan anak akan menjauh dari orang tuanya yang biasa mencaci maki dirinya. Betul tidak? Sampai ada anak sama ibu berdoa sama-sama supaya bapak ini dipanggil buru-buru. Seharusnya si anak mendoakan orang tuanya panjang umur, tapi anak sakit hati karena selalu disepelekan. Istri sakit hati karena dipandang di mata suaminya bukan sebagai pasangan dan istrinya, tapi dipandang sebagai budak. Tapi di saat seorang memuliakan orang lain, menggunakan kata-kata yang manis dan indah, berapa banyak orang-orang yang tertawan dan terkapar di tengah-tengah buayan kata-kata yang manis. Oleh karena itu Quran selalu menekankan kita untuk menggunakan kata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Suami yang selalu berkata yang baik pada istrinya, walaupun terpisah oleh benua yang jauh, istri akan selalu terkenang pada suami. Begitu juga istri yang selalu berkata yang baik dan setia, walaupun suami menemukan berbagai macam godaan di luar, hati tetap tertuju pada apa? Betul tidak? Tapi sayang, sungguh sayang, kata-kata yang manis itu yang begitu murah. Tidak harus kita pergi ke mall, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika. Ternyata jarang yang memanfaatkan hal ini. Jadi kesiapan dalam berumah tangga itu kesadaran dari pria dan wanita
akan tujuan perkawinan, di mana mereka dalam hidup ini akan mengarungi cobaan yang bermacam-macam. Seharusnya perkawinan akan membuat mereka menemukan tempat mereka berlabuh, berteduh. Wanita merasa bangga di saat dia menjadi pelabuhan buat suaminya. Suami merasa bahagia di saat dia menemukan tempat berlabuh yang indah. Dan harus diingat, jenis cinta pria sama wanita ini berbeda. Kalau wanita bahagia di saat dia menjadi pelabuhan buat suaminya, suami justru bahagia di saat dia mampu untuk menaungi, melindungi pasangannya. Oleh karena itu kita lihat cinta walaupun kata-katanya sama, tapi apa? Maknanya bisa berbeda. Cinta seorang ayah pada anaknya, ibu sama anak beda kan? Begitu anak sama orang tua berbeda. Cinta suami dan istri, cinta seorang dengan temannya. Oleh karena itu dalam satu ungkapan yang diucapkan oleh almarhum Ko Ping Ho, dia mengatakan seorang laki-laki cintanya bagikan matahari, sedangkan wanita bagikan bumi yang menyerap cahaya matahari tersebut. Kalau matahari bersinar tanpa ada yang menyerap, kira-kira bagaimana artinya? Wanita cantik tanpa ada yang mengagumi? Enggak ada artinya. Begitu seorang pria bekerja bersusah payah, tidak ada yang memberikan semangat dan mengagumi hasil kerjanya, apa artinya? Jadi Allah kasih mental mereka berbeda-beda. Nah, wanita yang pandai betul-betul menjadi tempat berteduh pelabuhan bagi suaminya, wanita yang akan selalu berada di hati suami. Dan laki-laki yang selalu betul-betul mengayomi istrinya, melindunginya, menjaga tutur kata dan ucapannya, dia merupakan suami yang paling mulia di hati istri. Oleh karena itu saya pertemukan rata-rata terjadi perselingkuhan antara suami istri karena suami nggak menghormati istri, istri nggak menghormati suami. Tapi di saat suami istri saling menghormati, menghargai, memuliakan, subhanallah, Allah jadikan di hati mereka benteng yang melindungi mereka dari tipu daya syaitan. Oleh karena itu pertama-tama bagi seorang pria muslimah, wanita muslimah, iman. Ketakwaan pada Allah artinya siap betul-betul masing-masing untuk menjalankan tugas dan perannya. Rumah tangga ini bukan hanya tempat mereka bersenang-senang, tapi rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang penuh dengan amanat dan tanggung jawab yang akan menjadi tempat berlindung bagi keduanya. Oleh karena itu, kenapa dalam kehidupan rumah tangga, Saudara Abu Bakar, Allah tidak mengatakan kepada pria, kawinlah, tapi kawinkanlah. Kenapa? Karena orang pada saat memulai rumah tangga tidak gampang. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Allah tujukan perintah kepada siapa? Kepada ulul amri, wali dari anak pria maupun wanita. Kawinkanlah orang-orang apa? Yang sudah apa? Punya kesiapan kemampuan untuk menikah. Dari anak laki-laki kalian, wanita kalian, dan hamba-hamba sahaya kalian. Lalu persoalan muncul, bagaimana kebutuhan hidup yang begitu besar? In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka tadinya fakir, Allah berikan kecukupan kekayaan bagi mereka. Cuma sayang orang tua ini, di saat dia mau menerima lamaran seorang pria, dia ukur pria tersebut dengan dirinya yang sudah mapan. Padahal waktu dia kawin dulu, pinjam sepatu, pinjam tas, pinjam ini. Artinya memulai perkawinan juga kalau bukan keluarga kaya dari nol. Betul tidak? Oleh karena itu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para wali, baik itu orang tua atau katakan anggota keluarga besar maupun para pemimpin untuk memperhatikan bagaimana membuka jalan bagi pemuda-pemudi untuk membangun kehidupan rumah tangga demi menjaga kesucian hidup mereka dan mendukung pria agar memiliki tempat berlabuh dan juga mempersiapkan wanita untuk menjadi wanita-wanita yang akan betul-betul apa? Menjadi pahlawan di belakang suaminya. Ini yang harus disiapkan kan? Adapun soal rezeki Allah berikan jaminan. Saya mulai kawin, utang sana, utang sini. Kontrak juga dalam suasana yang betul-betul mengenaskan. Tapi perlahan-lahan, asal ada kesepahaman di antara keduanya, hidup ini akan menjadi indah. Kita akan terkenang dulu kita nggak punya ini, sekarang alhamdulillah. Tapi kalau ujuk-ujuk sudah punya segala-galanya, nggak ada kebahagiaan. Betul nggak? Jadi kesimpulannya, dalam perkawinan ini, mereka-mereka yang bertanggung jawab mempunyai kewajiban untuk membantu pemuda-pemudi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sebagai penutup, Mbak Nuning, pada zaman dahulu di suku-suku bangsa Arab, kalau ada
seorang pria mereka mau menikah atau wanita mereka mau menikah, apa yang terjadi? Jadi katakan umpamanya satu suku mau melamar suku yang lain. Itu yang akan mengeluarkan biaya perkawinan bukan hanya orang tua. Jadi anggota suku yang punya kemampuan, dia nyumbangkan onta, nyumbangkan kambing, nyumbangkan emas, nyumbangkan ini, ya, untuk mereka bawa kepada pihak keluarga apa? Yang mereka lamar. Dari pihak sana juga apa? Dari pihak sana juga keluarganya memberikan dukungan untuk mengadakan perkawinan. Setelah itu mereka bantu pemuda-pemudi tersebut yang mengawali kehidupan rumah tangga. Jadi mereka memulai kehidupan rumah tangga bukan dengan cercaan orang tua, kamu sudah punya apa sekarang? Berapa gaji kamu? Ini yang ditanyakan, seharusnya orang tua turun tangan membantu. Betul tidak? Jangan justru apa? Jangan diserahkan pada pemuda-pemudi ini, bahkan dengan iringan cercaan, jangan kawin sampai kamu mapan. Akhirnya umur 40 tahun baru menikah. Sudah karatan baru dinikahkan. Akhirnya mentalnya beda sama mental anak muda yang siap untuk berjibaku. Orang tua semakin terlambat kawin, semakin ragu-ragu. Saya kenal tuh orang, karena kawin, ragu-ragu sampai akhirnya nggak kawin sama sekali. Sudah umur 40 tahun, gimana ya kalau saya kawin? Saya bisa nggak bahagiakan istri saya? Saya bisa nggak begini? Saya takut begini. Kalau pemuda kan enggak. Habis kawin, ditawarin kawin lagi mau. Karena apa? Karena semangat berjibaku, perjuangan beda dengan orang yang sudah tua. Jadi mudah-mudahan pemuda-pemudi kita tidak gentar menghadapi perkawinan. Karena kalau lari dari peperangan, berarti orang yang sia-sia hidupnya. Dan perkawinan ini yang akan dapat membantu Anda untuk menjadi pria yang betul-betul handal dan menjadi wanita dan ibu yang betul-betul melahirkan pahlawan-pahlawan, bahkan termasuk suaminya pun menjadi pahlawan karena motivasi seorang wanita yang saleh. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Mas Krisna. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Tertarik, jatuh cinta, menikah. Buntutnya cukup banyak yang harus diperjuangkan. Sakinah, mawadah, warahmah adalah kerinduan kita bersama. Lantas kira-kira ada suplemen apakah yang akan diberikan oleh Ustadz Abu Bakar? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur karena Allah memberikan keseimbangan hidup kita. Tanpa keseimbangan, kita tentu jalannya tidak sempurna. Kelimbung. Nah, apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin adalah merupakan bagaimana keseimbangan dalam kehidupan kita itu terbentuk dengan rapi apabila kita mau mengikutinya. Ketika kita mempersiapkan pernikahan, kita pastinya harus melihat, memperhatikan, bukan membayangkan. Yang sering terjadi, membayangkan seandainya nanti kalau sudah berkeluarga, bayangan-bayangan itu ketika masuk ke dalam realita, kaget. Disitulah terjadi konflik. Jadi ketika kita mau menikah, yakinkan bahwa proses ini adalah kebaikan. Jadi jangan membayangkan begitu indahnya, begitu senangnya, begitu tidak. Dan tidak perlu membayangkan begitu susahnya, begitu nanti seperti kayak ayah sama ibunya yang selalu ribut terus. Tidak. Seperti tetangganya, tidak. Oh, seperti harmonisnya si Fulan, tidak. Sekarang fokusnya adalah bagaimana tugas kamu sebagai seorang pria dan wanita adalah sesuatu yang terbaik. Apa itu? Menikah. Diharuskan nggak? Ya harus. Harus. Jadi menikah itu harus nggak? Harus. Pakai tapi ya. Ketika sudah menggunakan tapi, nah disitulah keraguan kita terhadapnya. Akhirnya yang terjadi apa? Nah, gunanya upaya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin, bagaimana tujuannya? Kalau kita sudah meyakinkan diri kita bahwa pernikahan ini adalah membentuk sesuatu yang
lebih indah, lebih menyenangkan, kemakmurannya terdapat. Di situ ada sakinah, mawaddah, warahmah, di mana satu kesatuan itu menjadikan inti kehidupan kita. Kita nggak pernah susah. Kita tidak akan pernah susah kalau kita berpikirnya bahwa kehidupan itu adalah suatu proses, bukan bayangan. Bayangan ketakutan, bayanganku berlebihan, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada orang hidup dalam bayangan yang namanya nikmat. Jadi kalau kita hidup dalam bayangan, kita tidak akan pernah nikmat. Oleh karena itu berproses. Perhatikan bahwa kamu punya tugas, kamu punya fungsi, kamu punya sebagai laki-laki yang melindungi, karena kamu adalah laki-laki yang kuat, seorang istri bagaimana. Dipersiapkan, ada keharusan, ada persiapan. Bagaimana mempersiapkan? Kalau dulu itu seorang wanita yang sudah umurnya masuk kepada akil balik, ya, dia disuruh ambil minum tuh, antarkan kakakmu, ada tamu. Dia melayani, seorang wanita itu melayani, memberikan. Sebelum dia dapat, dia memberikan. Kalau seorang laki-laki, coba kamu angkatin itu adekmu, belum kuat itu mengambilnya. Seorang laki-laki membantu. Itu proses pendidikan, disitulah mentalnya. Disitulah kekuatannya, matangnya seorang anak. Tapi anak-anak kita sekarang, kamu udah belajar belum? Nilainya berapa? Dan repotnya, orang sekarang berkomentar, ngapain jadi budak enak-enakan? Suruh ngelayan laki-laki. Ya. Suruh ngelayanin. Memang kapan sih? Masa saya suruh ngelayanin? Okay. Ya, jadi bagaimana proses ini, persiapan itu benar-benar matang. Jadi bagaimana dia diarahkan, disuruh masak. Waktu masak, kamu bukan buat kamu loh. Jadi waktu masak itu, wah yang penting saya sukanya ini. Tidak. Masakan kamu buat ayahmu, buat saudaramu. Coba kamu masak nih, kasih ke tetangga. Itu dulu, sekarang juga harus ada. Bukan berarti yang dulu kita tinggalkan. Ini adalah proses di mana persiapan ini. Ketika dia sedang memberikan sesuatu kepada suaminya, tidak merasa dirinya rendah. Nah sekarang kita dapati, seorang istri kalau pengen melayani itu berat. Mengambil sesuatu minum saja berat, apalagi bukain pintu. Suaminya datang, dia juga bisa buka sendiri. Coba perhatikan bagaimana akan terjadi sesuatu keseimbangan di sini. Ini persiapan ketika memasuki kehidupan berumah tangga, meraungi kehidupan di situ. Mereka sudah memahami, mentalnya matang di situ. Oh, yang tadi ditanya matang. Ya, kok saya nggak tahu menikah bersama dengan yang bukan berbeda? Ya, karena tidak matang, karena dia dikejar. Apa sebabnya kok dia dikejar? Dikejar apa? Nafsu. Karena pernikahan ini bukan nafsu. Persiapan menikah itu bukan berarti harus nafsu saya, karena dia ganteng, karena saya cinta sama dia. Tidak. Tapi bagaimana persiapan itu matang untuk kehidupan. Nanti punya anak, persiapan punya anak bagaimana. Nanti berhubungan dengan mertua, banyak yang harus dihadapi. Namun kalau diawali dengan kesiapan dia, insya Allah kesiapan yang paling penting. Ya, saya nggak tahu menikah kok saya berbeda agama, nggak tahu benar apa yang salah. Karena persiapan mana yang benar, tidak memperhatikan. Benarkah saya menikah? Benarkah saya menyukainya? Benarkah saya menyayanginya? Benarkah saya menikah dengan dia? Itu yang paling penting. Dipersiapkan, matang. Insya Allah dia akan siap. Bagaimana selanjutnya? Yuk,
kata Ustaz Husain, ketika dia sudah salah, tobat, kembali, memulai. Saya dulunya kembali, yang sudah 5 tahun menikah, yuk kembali lagi. Persiapan yang sudah 10 tahun, yuk kembali. Insya Allah, kalau seorang yang sudah kembali, nanti dia akan memulai dengan kebaikan. Tidak ada kata yang namanya terlambat. Terima kasih. Insya Allah semuanya akan jadi baik. Mas Krisna, sakinah mawadah, oke. Warahmahnya sangat penting sekali. Dan tampaknya Ustadz Husain dan Pak Abu Bakar boleh nih kalau acara kita secara berkala lebih banyak mencerahkan agar terciptalah pasangan-pasangan sebagaimana yang tadi Ustadz Husain katakan, membina putra-putri menjadi tunas-tunas bangsa yang luar biasa karena warahmah dengan cinta kasih luar biasa. Dan kalau ada yang merasa bahwa perempuan cuman ini, laki-laki cuman itu, di dalam bahasan kita berikutnya mudah-mudahan ya Mas Krisna muncul kesadaran-kesadaran lain Amin. lagi. Amin. Dan sayang waktu kita sudah sampai di penghujung. Kita harus pamit Mas Krisna, silakan. Sakinah mawaddah warahmah. Kata-kata itu sering kita ucapkan tapi belum tahu artinya. Jadi sudah diuraikan oleh Ustadz Husain ya. Terima kasih Ustadz Husain, Ustadz Abu Bakar, Mbak Nuning. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Anis Mualim dan Yusuf Bangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.